Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apoteker Sri Rizky Nur Endah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Farmasetika 2. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kasih sayangnya agar bisa melaksanakan kegiatan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Pani Siti Nur Fauziah, NIM 2004010092, kelas Farmasi 2D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perbedaan antara sediaan krim dan supositoria. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja pada materi. Pertama ada krim atau kremores adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai dan mengandung air tidak kurang dari 60%. Definisi menurut Pharmacopeia Indonesia edisi 3, krim adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Menurut Pharmacopeia Indonesia edisi 4, krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Menurut Formularium Nasional, krim adalah sediaan setengah padat berupa emulsi kental mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Kemudian ada supositoria. Supositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, maupun uretra. Berbentuk torpedo, dapat melunak, melarut, atau meleleh pada suhu tubuh dan efek yang ditimbulkan adalah efek sistematik atau lokal. Bahan dasar yang digunakan harus dapat larut dalam air atau meleleh pada suhu tubuh. Semakin pendek waktu melarut atau mencair semakin baik karena efektivitas obat semakin baik. Menurut Pharmacopeia Indonesia edisi 3, supositoria adalah sediaan padat yang digunakan melalui dubur, umumnya berbentuk torpedo, dapat melarut, melunak, atau meleleh pada suhu tubuh. Yang kedua, menurut Pharmacopeia Indonesia edisi 4, supositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot, bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra, umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Kemudian ada kelebihan sediaan. Kelebihan dari krim yang pertama, mudah dicuci dan dibersihkan. 2, tidak lengket terutama pada tipe M/A. Yang ketiga, praktis. Keempat, memberikan rasa dingin terutama pada tipe A/M. Yang kelima, cara kerja langsung pada jaringan setempat. Yang keenam, pelepasan zat berkhasiat dari krim ke permukaan kulit lebih cepat. Kemudian ada kelebihan supositoria. 1, efektif untuk mengurangi eliminasi pertama oleh hati untuk meningkatkan bioavailabilitas obat. 2, dapat digunakan untuk pasien yang mual atau tidak dapat menelan. 3, dapat digunakan dalam kasus obat seperti obat dirusak atau dibuat tidak aktif oleh pH dan aktivitas enzim. Obat yang dapat merangsang lambung. Obat yang dirusak dalam sirkulasi portal yang melewati hati setelah absorpsi pada rektum. Kemudian kekurangan sediaan. Untuk kekurangan krim, 1, susah pembuatannya karena pembuatan krim harus dalam keadaan panas. 2, mudah lengket terutama tipe A/M. 3, mudah pecah disebabkan dalam pembuatan formulanya tidak pas. 4, pembuatannya harus secara aseptis. Untuk kekurangan supositoria, 1, pengisipan menimbulkan rasa tidak nyaman. 2, absorpsi hanya melalui difusi pasif. 3, bahan obat terabsorpsi secara lambat menghasilkan waktu aksi terapeutik yang lama. 4, penyimpanan dengan kelembaban yang tinggi dapat menyerap kelembaban yang cenderung menjadi mengembang. 5, penyimpanan pada kelembaban yang sangat kurang dapat kehilangan kelembaban dan menjadi rapuh. Untuk penggolongan sediaan, penggolongan krim, 1, tipe W/O atau A/M, air dalam minyak. Contoh cold cream. Cold cream merupakan sediaan kosmetika yang digunakan untuk memberikan rasa dingin dan nyaman pada kulit sebagai krim pembersih, berwarna putih dan bebas dari butiran. Cold cream mengandung mineral oil dalam jumlah besar. Yang kedua, tipe O/W atau M/A, yaitu minyak dalam air. Contohnya vanishing cream. Vanishing cream merupakan sediaan kosmetika yang digunakan untuk membersihkan, melembabkan, dan sebagai alas bedak. Vanishing cream sebagai pelembab atau moisturizing meninggalkan lapisan berminyak pada kulit. Untuk penggolongan supositoria,
Pertama ada suppositoria rektal. Suppositoria rektal untuk dewasa berbentuk lonjong pada satu atau kedua ujungnya dan biasanya berbobot kurang lebih 2 gram. 2. Suppositoria vaginal. Umumnya berbentuk bulat atau bulat telur dan berbobot kurang lebih 5 gram. Dibentuk dari zat pembawa yang larut dalam air atau yang dapat bercampur dalam air seperti polyethylene glikol atau gelatin tergliserinasi. 3. Suppositoria uretra. Suppositoria untuk saluran urin yang juga disebut bougie, bentuknya ramping seperti pensil, gunanya untuk dimasukkan ke dalam saluran urin pria atau wanita. Kemudian ada komposisi sediaan. Untuk komposisi krim, 1 ada zat aktif, 2 basis, 3 emulgator, 4 humektan, 5 pengawet, 6 antioksidan, 7 peningkat penetrasi, 8 pengompleks, 9 decushion. Untuk komposisi suppositoria, 1 ada bahan dasar berlemak, contohnya olem kakao atau lemak coklat. 2 basis yang larut dalam air atau water soluble basis, contohnya gliserol, gelatin, dan polyethylengkilol atau PEG. Kemudian ada basis dari sediaan. Untuk basis krim, 1 basis hidrokarbon atau bersifat lemak, 2 basis absorpsi atau basis serap, 3 basis yang larut dalam air, 4 basis yang dapat dicuci dengan air. Untuk yang basis suppositoria, 1 lemak atau fatty basis atau oil soluble basis, contohnya cocoa butter atau theobroma oil atau olem kakao atau lemak biji coklat. Yang kedua ada minyak nabati yang terhidrogenasi, contohnya triglycerida atau palm atau coconut oil. 3 basis larut dalam air, contohnya PEG, gelatin, gliserin. 4 surfaktan, contohnya twin, campuran twin, dan PEG. Kemudian cara pembuatan krim. 1 metode fusion atau pelelehan. Bahan yang larut dalam fase minyak dipanaskan pada suhu 60-70 derajat Celcius. Bahan yang larut dalam air dipanaskan pada suhu yang sama. Kemudian kedua fase dicampur, aduk atau gerus cepat sampai terbentuk massa krim. 2 metode triturasi. Pertama, zat aktif dan zat pembantu dicampur dengan sedikit basis, setelah itu dilanjutkan dengan penambahan sisa basis. 2. Dapat juga digunakan pelarut organik untuk melarutkan zat aktif yang tidak larut, kemudian dicampur dengan basis yang digunakan. Metode ini paling sering digunakan terutama dalam skala industri. Untuk cara pembuatan suppositoria, pertama ada dengan tangan atau manual, yaitu dengan cara menggulung basis suppositoria yang telah dicampur homogen dan mengandung zat aktif menjadi bentuk yang dikehendaki. Mula-mula basis diiris, kemudian diaduk dengan bahan-bahan aktif dengan menggunakan mortir dan stamper, sampai diperoleh massa akhir yang homogen dan mudah dibentuk. 2. Pencetakan dengan kompresi. Ada pencetakan dengan kompresi. Suppositoria dibuat dengan mencetak massa yang dingin ke dalam cetakan dengan bentuk yang diinginkan. Alat kompresi ini terdapat dalam berbagai kapasitas yaitu, dan dengan metode kompresi dihasilkan suppositoria yang lebih baik dibandingkan dengan cara pertama. Karena metode ini dapat mencegah sedimentasi padatan yang larut dalam bahan pembawa suppositoria. Cara ketiga yaitu cetak tuang. Pertama-tama, bahan basis dilelehkan, sebaiknya di atas penangga air atau penangga uap untuk menghindari pemanasan setempat yang berlebihan. Kemudian bahan-bahan aktif diemulsikan atau disuspensikan ke dalamnya. Akhirnya, massa dituang ke dalam cetakan logam yang telah didinginkan yang umumnya dilapisi krom atau nikel. Kemudian ada pengemasan dan penyimpanan. Untuk pengemasan dan penyimpanan krim yaitu pengemasan menggunakan botol atau tub. Untuk penyimpanannya, krim harus disimpan dalam suhu dingin kurang dari 8 derajat Celcius dan wadah tertutup. Artinya, sediaan krim dapat disimpan di dalam kulkas namun harus diatur suhunya kurang dari 8 derajat Celcius dan diberi wadah khusus yang tertutup untuk krim untuk mencegah kontaminasi silang dengan bahan-bahan atau sediaan lain yang ada di dalam kulkas. Untuk pengemasan dan penyimpanan suppositoria biasanya dimasukkan dalam wadah dari aluminium foil atau strip plastik sebanyak 6-12 buah, kemudian dikemas dalam dus. Untuk penyimpanannya sendiri harus disimpan dalam wadah tertutup, baik di tempat sejuk yang basisnya olem kakao, harus disimpan di bawah 30 derajat Fahrenheit dan lebih baik disimpan dalam lemari es. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.